Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kembali kita ada di dalam khotbah Minggu tanggal 25 Juli 2021 bersama Jemaat Gemit Diaspora Danau Inau Aesapa. Sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber segala hikmat dan pengetahuan, tolonglah kami di dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan menyimpan di dalam hati, terlebih melakukan di dalam kehidupan kami. Terangilah pikiran hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, berfirman bagi kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk Minggu tanggal 25 Juli 2021 terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datang orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidup beriman tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab banyak menuliskan kisah tokoh Alkitab yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan rencananya bagi manusia. Dan salah satunya adalah kisah hidup dari Yusuf, leluhur bangsa Israel. Kalau kita membaca dan mengikuti perjalanan hidup Yusuf, sangat dramatis dengan akhir yang bahagia, sama seperti kita sedang menonton film. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, menariknya dalam sejarah narasi, dalam sepanjang narasi kisah kehidupan Yusuf ialah adanya kebenaran mengenai Tuhan yang menyertai Yusuf. Itu kita dapati dalam Kejadian pasal 39 ayat 3. Sejak awal cerita di dalam Kejadian pasal 37 sampai 50 hingga akhir kehidupannya Yusuf
semuanya menunjukkan penyertaan Tuhan yang sempurna yang dialami oleh Yusuf. Nah, kekasih Tuhan, penyertaan Tuhan itulah menjadi kunci untuk melihat rencana Tuhan melalui kehidupan Yusuf. Dan menarik untuk kita pelajari khusus tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Saya angkat pertama, Yusuf kalau kita ikuti kisahnya adalah anak Yakub yang ke-11 atau anak pertama Yakub dari Rahel. Dan Rahel sangat dikasihi. Arti dari nama Yusuf adalah Tuhan Allah telah menambahkan lagi anak laki-laki. Oleh karena itu ia adalah anak yang paling dikasihi, disayangi oleh anaknya dan membuat cemburu saudara-saudara Yusuf yang lain. Sehingga mereka mencari jalan untuk menyingkirkan Yusuf dengan cara menjualnya sebagai budak di Mesir. Yusuf kemudian bekerja di rumah Potifar dan Tuhan tetap menyertai dia di dalam pekerjaannya. Dia mengalami godaan dari istri Potifar oleh karena dia menghindar dirinya, membuat dia difitnah sehingga akhirnya dia dipenjara. Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan dia bertemu serta mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti dari Raja Mesir. Nah, arti yang dijelaskan oleh Yusuf ternyata benar terjadi. Lalu setelah lewat 2 tahun, Firaun mendapat mimpi yang tidak bisa diartikan oleh semua orang yang berilmu di Mesir. Juru minuman raja merekomendasikan Yusuf sehingga dia menghadap Firaun serta mengartikan mimpi Firaun mengenai 7 tahun kelimpahan dan kelaparan. Dengan saran Yusuf yang bijaksana untuk mengatasi kelaparan, membuat ia diangkat menjadi penguasa di Mesir dalam usia 30 tahun sebagaimana bacaan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf selalu dihubungkan dengan kepatuhan dan kesetiaan Yusuf untuk tidak melakukan apa yang bertentangan dengan iman yang diajarkan oleh orang tua kepadanya. Bahwa apa yang dialami oleh Yusuf adalah bagian dari rencana Allah untuk mewujudkan perjanjiannya dengan leluhur Yusuf, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa melalui apa yang Yusuf alami, Allah mempersiapkan rencana keselamatan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang kemudian juga menjadi keselamatan bagi umat manusia. Nah, pelajaran dari kisah Yusuf adalah upayakanlah supaya dalam menjalani hidup kita berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan dengan setia dan patuh untuk tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Sebab ada misi yang khusus yang Tuhan mau melalui kehidupan kita. Misi itu akan membawa kita untuk menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan. Manakala kita memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan dan tidak menyimpang dari rencana dan kehendaknya. Akan tetapi ketika kita memilih untuk menyimpang dari kehendaknya dan mengikuti kemauan diri kita sendiri, kita hidup mengikuti kemauan sendiri, kita hidup dan menjalani hidup sesuka sendiri, maka akan menyebabkan kita mengalami keterpurukan hidup. Kita akan jauh dari Tuhan. Nah, kembali ke bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf akhirnya mendapatkan kepercayaan, jabatan, dan kekuasaan dari Firaun sebagai orang kedua Firaun untuk menjadi orang yang mempersiapkan maksud dari
mewujudkan mimpi Firaun itu. Dengan kata lain, Yusuf menjadi penguasa atas istana Firaun dan seluruh rakyat Mesir. Alasannya adalah Firaun memandang baik usulan Yusuf untuk mengantisipasi bahaya kelaparan yang akan terjadi di Mesir kemudian hari. Apa yang membuat penjelasan Yusuf tentang mimpi Firaun dapat diterima oleh Firaun? Jawabannya ada pada ayat 38, bahwa Firaun percaya hanya Yusuf yang di dalam dirinya ada roh Allah. Dan di ayat 39 menjelaskan Allah sendiri yang memberitahu Yusuf tentang arti mimpi Firaun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagi Firaun, Yusuf adalah orang yang dipenuhi dengan roh Allah, sehingga dia menjadi orang yang berakal budi, yang bijaksana, dan dianggap pantas untuk memimpin negeri Firaun. Dan memang terbukti, Yusuf yang matang secara pikiran, matang secara emosional, selain kekudusan hidupnya di hadapan Allah, mampu menghasilkan tindakan yang bijaksana. Dia mampu mengantisipasi bahaya kelaparan dengan strategi yang tepat, mulai dari mengatur penyimpanan gandum, menempatkan penilik-penilik pada daerah-daerah atas negeri Mesir, dan dalam tahun ke-7, tahun kelimpahan itu, mereka memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Rakyat Mesir harus mengumpulkan segala bahan makanan di dalam tahun yang baik yang akan datang. Yusuf mampu menggerakkan rakyat Mesir, dan juga ia tidak segan-segan untuk menolong rakyat yang kelaparan dari berbagai penjuru bumi, termasuk menolong saudara-saudara sendiri yang datang dari jauh untuk membeli gandum ketika paceklik atau kelaparan terjadi. Kekasih Tuhan, kisah dan pengalaman Yusuf ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin masyarakat, para pemimpin gereja yang menerima mandat serta tanggung jawab. Sebab tidak dipungkiri bahwa keberlangsungan hidup orang banyak, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi coronavirus 19 saat ini, sangat dipengaruhi oleh setiap para pemimpin, termasuk para pemimpin gereja terhadap anggota jemaatnya. Ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi, juga harapan-harapan yang disertai dengan solusi yang dipertaruhkan pada tanggung jawab sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, pemimpin dituntut harus mampu menampilkan kualifikasi dan jati diri yang baik menurut kehendak Allah, atau sebagaimana yang diharapkan. Ia bertanggung jawab untuk menghadirkan kesejahteraan bagi semua orang yang dipimpinnya, sehingga memungkinkan mereka hidup di dalam keadaan aman, nyaman, termasuk di dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Dia dituntut untuk menjadi seorang pekerja keras, cerdas pikiran, cerdas emosional, juga rohaninya, tapi juga penuh dengan ketulusan. Dia tidak memanfaatkan kedudukan dan jabatan yang ada padanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi penuh kasih, peduli, melayani sesama. Karena dia sungguh memahami bahwa jabatan dan kedudukannya adalah berkat Tuhan yang harus disyukuri, yang harus dimaknai secara baik sebagai peluang untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi sesama atau bagi kepentingan orang yang dipimpinnya. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara-saudara, menolong para pemimpin di bidang pemerintahan, para pemimpin gereja dalam menjalankan panggilan untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi orang banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan.
Saat ini kami diperdengarkan kembali oleh firman Tuhan. Tolonglah kami untuk bijak, untuk berhikmat yang datangnya hanya daripada Tuhan, didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan, bahkan sakit penyakit saat ini, kami mampu melakukannya karena kemurahan Tuhan menyertai kami. Menolong kami para pemimpin yang ada di gereja, para pemimpin bangsa dan negara kami dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.